Oke, di video kali ini kita akan belajar satuan dari konsentrasi yang lainnya, yaitu molalitas. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya nih, Dis, kemarin kita udah belajar tentang molaritas. Sekarang ada lagi istilah baru, molalitas. Sebenarnya mereka tuh apa nih? Kenapa banyak banget nih satuan konsentrasi kayak gitu ya? Nah, aku akan mulai menjelaskan dari molaritas terlebih dahulu karena memang ada perbedaan antara molal dan molar. Oke, pertama-tama dari persamaannya terlebih dahulu kita mulai ya. Kalau molaritas yang paling dasar pembedanya adalah M-nya itu besar. Jadi satuannya atau lambang dari konsentrasinya itu kalau molar pakai R yang besar itu M-nya M besar. Oke, M besar. Nah, adapun rumusnya ataupun persamaannya yaitu ya mol zat terlarut, aku singkat dengan ZT ya. Kemudian dibagi dengan 1 liter larutan. Oke, kita udah belajar nih di video-video sebelumnya bahwa kalau molaritas yaitu mol per liter. Hanya saja dalam 1 liter larutan. Oke, berarti kita mainnya dengan apa nih? Dengan volume. Nah, yang menjadi pembedanya ya kalau kita bicara tentang molal ya M kecil. Nah, M kecil molalitas itu atasnya sama, mol zat terlarut, oke, mol ZT aku singkat, dibagi dengan 1 kilogram pelarut. Nah, solvent. Jadi bukan 1 kilogram larutan, tapi 1 kilogram pelarut. Nah, yang jadi pembeda kedua adalah bahwa kalau molaritas pakai R ya, itu kita mainnya dengan volume. Oke. Sedangkan kalau molal ya M kecil itu kita mainnya dengan berat atau massa 1 kilogram pelarut. Itu adalah perbedaan mendasar. Terus kalian bertanya-tanya mungkin ya, kayak misalnya kenapa terlalu banyak satuan konsentrasi? Emang gunanya buat apa? Nah, dalam beberapa kondisi kayak gitu ya, ternyata molalitas itu lebih simpel penggunaan satuannya. Jadi selain lebih simpel penggunaannya, nah nanti ada kondisi-kondisi tertentu itu lebih lebih cenderung kita menggunakan molalitas. Pertama-tama kita mulai dulu dari molaritas. Kalau kita bikin larutan, misalkan aku mau bikin larutan 1 molar, kita main M besar ya. Nah, gimana cara kita bikin larutannya? Tentu saja, pertama kita harus punya zat terlarutnya, misalkan NaCl. Aku mau bikin 1 molar NaCl dalam 1 liter. Berarti kan kita perlu 1 mol NaCl, ya dong. Nah, 1 mol misalkan NaCl. Kemudian aku harus punya suatu labu ukur. Nah, labu ukur, katakanlah labu ukurnya ini ya, labu ukur 1 liter. Nah, kalau labu ukur berarti kita punya apa? Tanda batas ya dong, ya kan? Tanda batasnya kira-kira di sini nih. Sorry. Kira-kira di sini. Jadi, ini penting. Kenapa penting? Oke. Pertama-tama step pertama kita memasukkan 1 mol NaCl ke dalam ini, ya dong. Ini tahap pertamanya. Oke, tahap keduanya yaitu kita melarutkan nih dengan let's say dengan Aquades misalnya. Jadi sebelum kita bikin larutan 1 molar NaCl, kita terlebih dahulu setelah kita masukkan dia ke dalam labu ukur, terus kita harus melakukan proses pelarutan supaya apa? NaCl tadi dissolve. Kan ini dalam bentuk padatan ya. Oke. Nah, jadi NaCl sudah berada di sini, katakanlah. Terus kita tambahkan ya Aquades sedikit ataupun segini kira-kira ya. Nah, supaya apa? Supaya kita bisa melarutkannya. Itu tahap keduanya. Setelah kita berhasil melarutkan NaCl tersebut, barulah tahap terakhir kita harus melakukan ya proses penambahan hingga 1 liter larutan, yang mana itu sampai tanda batas. Kita udah tahu tadi tanda batasnya, katakanlah di sini. Oke. Jadi
kita tambahkan Aquades dengan sangat teliti, ya, dengan sangat teliti hingga pas nih tanda batas gitu. Nah, kadang kan kita, ya aku dulu juga ketika waktu kuliah sering sekali nih bikin larutan ya dalam satuan molar, ya molaritas itu kadang sampai lewat tanda batas kayak gitu kan, jadi harus ulang lagi ya. Nah, jadi repot jadinya. Nah, dari sini, dari penjelasan aku, setidaknya kalau molaritas ya, kita harus punya apa? Yang pertama, kita harus punya labu ukur, tentu saja ya kan, untuk melarutkan ya zat larutnya. Yang kedua, kita memerlukan banyak step atau banyak langkah untuk membuat 1 molar NaCl gitu. Yang ketiga, ya ini kan ada 1, 2, 3 step paling enggak ya. Banyak langkah. Yang ketiga apa? Kita harus teliti. Di mana kita memerlukan ketelitian ini ketika kita harus menambahkan Aquades hingga tanda batas. Itu sering banget, kadang kurang, kadang kelewatan gitu ya. Terus belum lagi ada batas bawah, ada batas atas tergantung dari warna larutannya gitu kan. Nah, itu yang menjadi repot jadi ya kan. Nah, makanya dalam beberapa kasus bahwa molalitas itu dianggap lebih simpel. Kenapa lebih simpel? Kita hanya perlu, oke, kita ingin bikin 1 mol NaCl nih. Berarti kan kita perlu 1 mol NaCl juga. Nah, kemudian kita hanya perlu suatu, ya katakanlah wadah, bebas wadahnya apa aja, asalkan kita menimbang Aquades ataupun pelarutnya itu sebesar 1 kilogram. Udah, setelah kita punya air yang beratnya atau masanya 1 kilogram, kita tinggal cemplungin aja NaCl ke dalam kemari ya, ke dalam suatu wadah ini. Udah, ini akan menjadi 1 mol NaCl. Jadi simple kan? Kita cuma perlu timbangan. Kita timbanglah air 1 kilogram, kita masukkan 1 mol NaCl. Jadi NaCl 1 mol. Biarkan dia larut. Jadi kalian bisa lihat bahwa stepnya ini sangat hemat dibandingkan dengan ketika kita ngomongin tentang molaritas nih. Oke, yang kedua, nah ketelitiannya itu saat kita nimbang doang 1 kilogram. Udah, ketelitiannya itu lebih teliti. Kita harus lebih teliti ketika kita bikin larutan dalam satuan ya konsentrasi molaritas, bukan molalitas. Ini ketelitiannya ya cenderung lebih rendah. Yang penting udah timbang 1 kilogram pelarut, kita tambahkan 1 mol NaCl, jadi larutannya. Oke, jadi di beberapa kondisi memang lebih efektif ketika kita menggunakan satuan konsentrasi molal. Oke, nah kemudian yang aku bahas di sini adalah kita ngomongin tentang temperatur ataupun tekanan, bahwa ada satu problem nih di molaritas. Let's say aku punya suatu larutan NaCl lagi nih ya misalnya. Oke, ternyata 1 molar NaCl ini, katakanlah ini 1M. Oke, tanda batasnya dulu, sorry. Karena tanda batas di sini sangat penting yang untuk kita tahu. Nah, katakanlah ini adalah larutan yang berhasil kita buat tadi nih. Oke, ini adalah 1M molar NaCl. Nah, misalkan kita bikin dalam temperatur ruang misalkan temperatur ruang kita rata-rata 28 derajat Celcius nih misalnya. Nah, ternyata nih ketika kita bikin ketika NaCl ini kita pindahkan ya ke misalkan ke freezer ataupun ke kulkas nih, percaya atau tidak percaya, konsentrasinya ini ketika dia berubah suhunya drastis, konsentrasinya ini tidak lagi 1 molar. Bingung nggak? Nah, misalkan nih, aku punya lagi suatu labu ukur di sini. Oke. Nah, ini adalah labu ukur lagi. Nah, maafkan kalau gambarnya jelek kayak gitu ya. Nah, ini tanda batasnya. Oke. Kita punya lagi nih suatu larutan 1 molar NaCl. Nah, dalam temperatur yang lebih rendah. Nah, berarti dia tidak lagi nih
1 molar, misalkan dalam temperatur 4 derajat Celcius. Percaya atau nggak percaya, ini itu berubah konsentrasinya. Kenapa kayak gitu? Kita udah bahas tentang ya zat cair, zat padat, dan ya zat gas, bahwa mereka itu memiliki kerapatan partikel yang berbeda. Ketika kita ngomongin tentang es batu nih misalnya, es batu itu kerapatannya itu pasti lebih rapat daripada es yang sudah mencair misalnya. Ketika dia sudah jadi cairan, ketika air menjadi cairan, bahwa itu kerapatannya akan lebih rendah daripada ketika dia menjadi es batu. Oke, akibatnya apa? Ketika suhunya itu turun, maka partikel-partikel dari ya konsentrasi atau larutan garam ini akan lebih rapat. Alhasil apa? Ketika lebih rapat, yang awalnya tadi dia seperti ini pas dengan tanda batas, maka ketika dia dipindahkan ke suhu yang lebih rendah, alhasil volumenya ini turun. Nah, volume itu turun, katakanlah segini nih misalnya. Jadi turun, kenapa? Karena ada ya kerapatan partikel tadi jadi lebih tinggi. Oke, jadi lebih tinggi, jadi lebih rapat, sehingga volumenya turun. Nah, karena apa? Pengaruh suhu dan tekanan tadi. Oke, katakanlah ini volumenya udah nggak 1 liter lagi. Misalkan volumenya ini tadi dalam 1 mol ya, 1 mol NaCl misalkan 0,98 misalnya. Jadi gimana? Konsentrasinya jadi berapa? 1 dibagi 0,98. Oke. 1 dibagi 0,98 itu adalah 1,02. Nah, kita lihat jadi berbeda kan? Kenapa? Karena volumenya turun. Ketika volumenya turun, maka penyebutnya kita membagi dengan angka yang lebih kecil. Jadi dia hasilnya akan lebih besar. Oke. Sedangkan kalau misalkan di kondisi ketiga nih misalnya ya. Ini misalkan aku punya labu ukur lagi dengan larutan yang sama. Oke. Ketika kita letakkan larutan ini pada suhu misalkan 97 derajat Celcius. Ini konsentrasinya akan berbeda lagi. Kenapa? Karena dia ketika dinaikkan suhunya, partikel-partikelnya akan lebih menjauh. Oke, karena dia mendapatkan energi panas, jadi partikel-partikel itu jadi menjauh satu sama lain, sehingga dia tuh menyebabkan ya melewati tanda batas. Nah, tadi awalnya segini menjadi segini nih. Oke, jadi dia melewati tanda batasnya. Akhirnya apa? Volumenya berlebih. Nah, ketika volumenya berlebih, misalkan udah nggak 1 liter lagi dong berarti. Misalkan 1 mol dibagi misalkan jadi 1,1 liter larutan nih misalnya ya. Jadi kalau 1 dibagi 1,1 pasti lebih kecil, jadi 0,90 m. Ini ya satuannya molaritas. Akhirnya apa? Oh, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan dari ilustrasi ini 1, 2, 3 bahwa kalau kita mainnya dengan volume, kalau kita mainnya dengan volume, ketika suhunya atau temperatur dan tekanan dari ruangan tersebut berubah, maka akan mempengaruhi konsentrasi molaritasnya ini. Jadi berpengaruh. Beda dengan ketika kita ngomongin molalitas. Kalau dia kerapatan partikelnya segini nih misalnya. Dengan kerapatan partikelnya kayak gini dan yang lebih jarang lagi. Dan yang lebih jarang lagi misalkan kayak gini. Ya. Ini kan kerapatan partikelnya beda-beda. Tapi kalau misalkan masanya ya M airnya di sini 1 kg, di sini juga 1 kg, di sini juga 1 kg. Massa walaupun kerapatan partikelnya itu beda-beda, massa tetap. Sekali dia 1 kg, dia akan 1 kg. Jadi dalam kondisi temperaturnya itu berbeda, maka molalitas lebih efektif. Kenapa? Karena dia tetap menjaga
ketika kita bikin satu molal, berubah pun temperaturnya, dia tetap 1 molal. Sedangkan kalau molaritas seperti gambar ini, ketika dia berubah temperaturnya, maka molaritasnya akan berubah. Tergantung, kalau dia lebih dingin, dia akan lebih besar molaritasnya. Kalau dia lebih panas, ya dia akan lebih kecil nih molaritasnya. Oke, dari sini aku harap kalian paham nih tentang kenapa ya saintis itu menciptakan atau membuat satuan molalitas dan molaritas. Oke?